Suara Gerasi FM, The Sound of Life. Tuhan menyelamatkan orang yang tertindas. Shalom, selamat siang untuk kaula muda Gracia dimanapun kalian berada siang hari ini. Senang sekali saya Rinto bisa kembali menjumpai kalian semua, anak-anak muda yang dikasihi Tuhan, di program Young and Fresh edisi hari Sabtu tanggal 16 Agustus 2025. Dan kembali siang hari ini kita akan sama-sama menikmati berkat Tuhan lewat renungan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya, Kak Indra Pratama. Dan saya percaya dengan tema yang mungkin hari ini akan sedikit berkaitan dengan kemerdekaan Republik Indonesia ya. Karena besok ya, tepatnya tanggal 17 Agustus kita akan merayakan kemerdekaan negara kita, Republik Indonesia yang ke-80 tahun. Dan mungkin hari ini Kak Indra akan menyampaikan beberapa pesan buat kita semua yang berkaitan dengan hari kemerdekaan. Shalom Kak Indra. Shalom. Selamat siang. Selamat siang, Ya, merdeka. Merdeka, ya. Apa kabar nih Kak Indra? Luar biasa baik, puji Tuhan. Selalu merdeka setiap hari ya? Harus dong. Oke, Kak Indra, kita mau bahas apa nih hari ini? So, today kita mau bahas Jesus has set us free. Artinya Tuhan itu telah memerdekakan kita, membebaskan setiap kita yang memang ada kaitannya untuk kita besok kan 17-an ya. Tapi lebih daripada itu, kita sebagai anak muda kudu ngerti nih bahwa hidup saya dan teman-teman semua itu sebenarnya udah merdeka seharusnya. Tetapi kenapa sekarang ini masih banyak yang terikat dalam dosa, masih banyak yang terjerat dengan godaan iblis. Nah, itu yang harus kita pelajari siang hari ini. Oke, Jesus set us free ya. Siang hari ini Kak Indra akan sampaikan buat kita semua. Jadi siapkan hati, siapkan pikiran, dan luangkan waktu untuk yang terbaik bagi Tuhan. Disingkirkan dulu gadgetnya atau juga apapun ya yang bisa mendistract pikiran dan konsentrasi kita, supaya siang hari ini apa yang nanti disampaikan oleh Kak Indra itu benar-benar penuh bisa kita dapatkan dan menjadi berkat buat kita semua. Kak Indra, bisa berdoa buat kita Kak? Silahkan. Yuk teman-teman, mari kita berdoa pagi ini. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan yang baik pada hari ini. Kami masih diberi kesempatan ya, untuk kami boleh menerima sebagian dari firman-Mu. Kami percaya Tuhan, biarlah kami boleh menangkap apa yang menjadi isi hati-Mu Tuhan sebagai bekal bagi setiap kami Bapak, untuk kami bisa mengarungi hidup kami sehari demi hari Tuhan. Kami percaya biar firman-Mu pada pagi ini Tuhan boleh melekat di hati setiap kami, karena kami percaya Tuhan tidak ada satupun firman-Mu yang gagal di hidup setiap kami Tuhan. Kami berdoa pagi ini Tuhan, berikan kami telinga yang mau mendengar, hati yang mau menerima. Biarlah kami juga menyiapkan wadah kami untuk kami boleh menampung semua apa yang berasal daripada-Mu Tuhan. Kami berdoa Engkau sendiri Bapa yang memberkati, melindungi, menyertai jalannya siaran pada pagi ini, sehingga semuanya boleh berjalan dengan baik dari awal pada akhirnya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berserah hanya pada-Mu Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Silakan Kak Indra. Oke teman-teman, hari ini Jesus has set us free. Jadi yang artinya adalah Yesus telah membebaskan atau memerdekakan setiap kita. Arti kata set us free kan artinya adalah dibebaskan atau dimerdekakan. Ya, tadi kalian sempat singgung bahwa besok adalah tepat 80 tahun bangsa kita merdeka. Ya kan, 80 tahun Indonesia memperingati hari kemenangan, hari di mana bangsa kita lepas dari peperangan, penjajahan, penyiksaan dan segala macamnya. Tepat besok adalah 80 tahun ya. Itu bukan waktu yang sebentar, tapi saya percaya apa yang telah terjadi di para pendahulu kita, itulah yang mereka perjuangkan buat kita. Kalau kita mungkin boleh flashback ya ke zaman-zaman perang, mungkin timbul pertanyaan, buat apa sih pendahulu kita nih sebegitunya ngotot untuk perang, ya kan? Buat apa mereka mempertaruhkan nyawanya untuk istilahnya untuk mencapai sebuah kemerdekaan, dan mungkin buat apa mereka lakuin ini semua? Tahu juga zaman dulu mungkin nggak dibayar ya, namanya orang berkorban perang untuk negara tuh nggak dibayar ya kan. Sedangkan hidup aja susah, buat makan aja susah ya kan. Ini harus meninggalkan keluarga, berkorban untuk berperang. Kenapa sih, kalau mungkin kita boleh bertanya-tanya, kenapa sih mereka semua para pahlawan kita tuh ngelakuin semuanya itu teman-teman? Satu hal yang kita harus pelajari adalah ketika mereka, para pendahulu kita, para pahlawan itu mempertaruhkan nyawa, berkorban, mereka berperang, tujuannya satu, yaitu apa? Supaya ada kehidupan yang lebih baik untuk keluarganya saat itu mungkin ya. Buat mereka-mereka yang meninggalkan istri, anak,
Mereka fight, gimana caranya ini perang harus dimenangkan supaya anak istri saya nih hidupnya lebih baik, nggak dijajah oleh Belanda dan Jepang gitu kan. Itulah tujuan kenapa mereka berperang, kenapa mereka harus bertempur, supaya Pak, supaya ada kehidupan yang lebih baik. Ada kehidupan yang merdeka, yang bebas, yang belum pernah mereka terima sebelumnya. Kalau kita mungkin ngelihat histori bangsa kita, bagaimana Indonesia dijajah oleh Belanda, oleh Jepang, dengan siksaan yang begitu rupa. Kalau itu kejadian hari ini, apakah kita bisa kuat, teman-teman? Belum tentu. Tetapi para pendahulu kita, mereka berjuang untuk apa? Untuk kehidupan yang lebih baik, yang kita nikmati hari ini. Bayangkan kalau Indonesia belum merdeka, ya kita nggak akan seperti sekarang ini, teman-teman. Ya, mau kemana-mana gampang, mau ke mall mudah, mungkin nggak seenak sekarang. Tapi inilah hasil yang kita nikmati, hasil perjuangan dari para pahlawan-pahlawan kita. So, what next? Apa yang harus kita lakukan ke depan? Kita sebagai generasi selanjutnya wajib menjaga dan mempertahankan kemerdekaan itu. Menjaga dan mempertahankan kebebasan perjuangan yang telah dilakuin, yang kita nikmati hasilnya sekarang. Caranya gimana? Ya melalui hidup kalian. Jangan kau rusakkan hidupmu dengan apa yang bukan daripada Tuhan. Itu cara yang paling gampang. Kalau ditanya caranya gimana Sok untuk saya bisa mempertahankan kemerdekaan, untuk saya bisa menghargai perjuangan para pahlawan yang mungkin udah rela mati dan berjuang. Caranya satu hal, hargai hidup kalian, jangan rusakkan hidup kalian. Itu hal yang paling simple yang bisa kalian kerjakan hari demi hari. Saya percaya di balik semua perjuangan, tenaga, pikiran, hati yang dipertaruhkan oleh para pahlawan kita, saya percaya ada campur tangan Tuhan di dalamnya. Dan saya percaya bahwa Indonesia merdeka, ya Tuhan itu sudah menetapkan itu untuk bangsa kita. Bukan cuma karena perjuangan para pahlawan, bukan cuma karena keberanian mereka, tetapi saya percaya ada Tuhan yang ikut campur tangan untuk kemerdekaan bangsa kita, supaya bangsa Indonesia menjadi lebih baik. Dan inilah yang kita nikmati sekarang ini, teman-teman. Tuhan telah membebaskan bangsa Indonesia. Otomatis penduduknya pun juga dibebaskan, dimerdekakan dari semua penjajahan. Tapi pertanyaannya hari ini, apakah teman-teman hidupnya sudah benar-benar merdeka? Kita buka ayat dari Yohanes 8 ayat 34 sampai ayat yang ke-36, teman-teman. Yohanes pasal yang ke-8 ayat 34 sampai ayat yang ke-36. Kalian tuh bisa bacakan buat kita? Ya, kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa, dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka." Ini ayat yang powerful ya. Tuhan berkata kepada kita semua pada hari ini, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Hamba itu tidak tetap tinggal dalam rumah. Artinya nggak kerasan tinggal di rumah. Tetapi yang namanya anak stay dalam rumah. Jadi apabila Tuhan memerdekakan kita, maka kita pun benar-benar merdeka. Sekarang pertanyaannya adalah, teman-teman yang lagi dengar siaran pagi ini, hari ini kalian ini adalah hamba dosa atau anak? Identitas kalian. Kalau hamba dosa udah kelihatan tuh, nggak betah tinggal di rumah Tuhan, nggak betah ke gereja, ya kan? Ke gereja karena cuma diajak teman, tapi pas ibadah nggak konsen, nggak bisa menangkap semua hal. Yang penting gue udah datang,
terus cepet-cepet pengen pulang biar bisa nongkrong gitu kan. Datang pun telat lagi. Iya, datang telat, pulang paling cepet gitu kan. Udah gitu nongkrong. Nanti kalau ditanya kok lama, habis dari gereja. Nah, kan. Apakah kita seperti itu yang istilahnya kita adalah hamba dosa yang tidak betah tinggal di rumah Tuhan, atau kita sebagai anak Tuhan yang betah tinggal di dalamnya, yang kesukaannya adalah mencari hadirat Tuhan, bukan sok holy ya, tapi hari ini pastikan bahwa statusmu adalah sebagai anak Tuhan, bukan sebagai hamba dosa. Wah, berarti kalau anak Tuhan harus stay dalam rumah Tuhan, harus kusyuk. Nggak gitu juga caranya, ya kan? Setiap orang punya caranya masing-masing, bagaimana dia bertemu Tuhan, bagaimana dia membangun hubungan sama Tuhan. Setiap orang punya cara masing-masing. Tapi yang penting adalah yang dicari, yang terutama, yang paling utama adalah mencari Tuhan terlebih dahulu. Kadang kita terjebak sama Pak Dibok, berarti kalau misalnya lu udah ikut Tuhan, lu udah full sama Tuhan, lu nggak boleh nonton, lu nggak boleh ini, nggak boleh apa. Karena siapa? Ya saya masih bisa nongkrong sama teman-teman saya, ya kan. Kadang kalau CG juga, saya grup Komsel juga nongkrong di kafe, gitu kan. Kadang nobar, nonton bareng, ya kan. Hal-hal seperti itu yang harus kita buang. Jangan sampai, jadi anak Tuhan tuh kudu kusyuk, kudu apa namanya, kudu kudus ya. Emang itu harus, tetapi ya dengan caramu, ya jangan sampai kamu istilahnya menyia-nyiakan apa yang sudah Tuhan beri di hidup kita. Tuhan membuat bangsa kita merdeka. Artinya apa? Tuhan membebaskan dari semua penjajahan dan Tuhan memberkati bangsa ini. Kalau Tuhan nggak memberkati bangsa ini, nggak akan ada mall, nggak akan ada bioskop, teman-teman ya, nggak akan ada kafe di negeri kita, ya kan? Sedangkan hari-hari ini semua anak Gen Z nyari itu semua, ya kan? Jangan sampai kita menyia-nyiakan, kita tidak menghargai apa yang sudah Tuhan beri di hidup kita melalui bangsa ini yang sudah dimerdekakan dengan pengorbanan para pahlawan kita. Tapi hari ini pastikan statusmu adalah sebagai anak. Yang namanya anak itu pasti disayang sama Tuhan, itu pasti. Namanya disayang itu pasti kan diberi apapun yang kita minta, asalkan itu benar-benar tepat di hati Tuhan. Ya kan? Ketika kita meminta kan Tuhan mendengar, Tuhan menjawab, ya kan? Namanya anak kan pasti kan diperhatiin. Gak mungkin namanya orang tua itu cuek sama anaknya. Yang namanya anak pasti diperhatiin sama orang tuanya. Begitu pula hidup kita. Kita pun diperhatikan oleh Tuhan kita. Makanya jangan kita menyepelekan, jangan kita menyia-nyiakan. Galatia 5 ayat 13, teman-teman. Galatia pasal yang kelima ayat yang 13 saya bacakan. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tapi janganlah kamu menggunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Nih, hati-hati, jangan kamu menyia-nyiakan, menyepelekan, menyalahgunakan kebebasan yang Tuhan beri di hidup kita. Kita sebagai umat manusia diberi free will, teman-teman, kehendak bebas untuk memilih. Tetapi jangan sampai kita menggunakan itu untuk kehidupan dosa kita. Tuhan tuh kasih kebebasan untuk kita. Ya dari bangun tidur pun juga Tuhan kasih pilihan. Kamu mau bangun tidur langsung doa atau langsung buka HP. Itu kebebasan yang Tuhan kasih. Jam gereja, kamu mau milih ke gereja atau memilih nongkrong sama teman-teman. Waktunya baca Alkitab, kamu mau milih untuk kamu baca Alkitab atau kamu mau game online di HP. Ya kan? Free will, kehendak bebas yang Tuhan kasih. Tapi hari-hari ini masih banyak anak-anak muda yang menyalahgunakan free will itu, menyalahgunakan kehendak bebas yang sudah Tuhan berikan untuk kita. Kita diberi kehendak bebas, kita diberi kebebasan dan pilihan untuk memilih apapun di hidup kita. Tapi terkadang yang kita pilih itu bukan untuk kebaikan kita, tetapi untuk kehidupan dosa kita yang tanpa kita sadari. Saya sering bilang namanya dosa itu nikmat, ya kan, enak. Ya kita nggak sadar kalau yang kita lakuin adalah sebuah kesalahan. Yang namanya dosa enak deh,
nikmat gitu kan. Diulang lagi, udah tahu itu salah, tetap diulang. Apakah itu berarti bukan menyepelekan atau menyalahgunakan apa yang sudah Tuhan beri? Ya. Udah tahu nih, ini perbuatan salah dan harus kamu hindari. Udahlah, nanti juga minggu ke gereja, doa, tobat juga diampuni. Diampuni ya Tuhan maha pengampun. Tapi jangan kamu mencobai diri kamu sendiri, jangan kamu mencobai Tuhanmu. Udah tahu ada firman-Nya, udah tahu itu salah, jangan sampai kamu jatuh dalam lubang yang sama, teman-teman. Inilah kelemahan kita sebagai anak-anak muda, kadang sering jatuh di kesalahan yang sama. Kayak lagu ya. Sering jatuh di lubang yang sama gitu kan. Udah tahu itu tidak baik, tapi tetap dilakuin. Udah tahu itu tidak bisa membawa hal positif buat hidup kita, tetapi tetap dilakukan. Hari ini teman-teman, jangan sia-siakan apa yang sudah Tuhan beri di hidup kita. Ya. Tuhan sudah membebaskan bangsa ini. Tuhan sudah kasih berkat-Nya atas bangsa ini yang kita nikmati hari-hari sekarang ini. Dan Tuhan sudah memberi kehendak bebas untuk kita bisa memilih hal-hal yang akan kita pilih di hidup setiap kita. Jangan kita menyia-nyiakan, jangan kita menyalahgunakan, jangan kita menyepelekan apa yang sudah Tuhan beri di hidup setiap kita. Oke. Jadi teman-teman, tadi sudah Kak Indra sampaikan ya. Ini baru sebagian apa yang tadi Kak Indra sudah sampaikan. Intinya adalah Tuhan sudah memberikan kemerdekaan dalam kehidupan kita. Bahkan bangsa kita juga bisa merdeka itu karena campur tangan Tuhan, bukan semata-mata hanya karena kekuatan manusia saja, bukan semata-mata hanya usaha manusia dan para pahlawan pejuang kita, tapi kita percaya bahwa di dalamnya itu ada campur tangan Tuhan. Yes. Dan Tuhan pasti punya maksud ya, di mana Indonesia ini bisa merdeka itu juga pastinya supaya Indonesia ini boleh dimenangkan untuk kemuliaan Tuhan. Betul. Dan kita generasi yang saat ini hidup, ya seperti yang Kak Indra tadi sampaikan, bahwa jangan sampai menyia-nyiakan setiap karya yang sudah Tuhan kerjakan, baik dalam kehidupan kita maupun bangsa kita. Betul. Makanya hidup itu memang harus benar-benar dijaga, teman-teman. Jangan sampai kita menjadi hamba dosa, tapi jadilah hamba Tuhan. Amin. Jadilah anak Tuhan. Karena kalau kita hidup sebagai hamba dosa, ya apapun yang kita perbuat itu pasti akan selalu salah. Tidak akan membawa kebaikan bagi setiap kita. Tapi kalau kita menyerahkan hidup kita menjadi hamba Tuhan, menjadi anak-anak Tuhan, saya percaya Tuhan akan membawa kita dari kemuliaan kepada kemuliaan, teman-teman. Apa yang Tuhan janjikan, apa yang Tuhan rencanakan, pasti akan Tuhan genapi di hidup setiap kita. Amin. Selanjutnya kita akan buka dari ayat dari Galatia 5 lagi, tapi ayat yang pertama, teman-teman. Galatia 5 ayat 1 dikatakan, supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Amin. Ingat ya, supaya kita sungguh-sungguh dimenangkan, dimerdekakan. Dikatakan Kristus telah memerdekakan kita. Dengan apa? Dengan pengorbanannya Dia di atas kayu salib. Ya. Itu udah hal mutlak yang harus kita wajib percaya, bahwa kuasa darah Yesus yang telah menebus setiap kita. Amin. Nggak ada lagi dengan kuasa lain, cuma kuasa Yesus yang telah menebus setiap kita. Dan dikatakan, karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Artinya apa? Berdiri teguh artinya apa? Kita punya hidup yang kokoh, kuat, gak mudah tergoda dengan godaan duniawi atau godaan si jahat, dan hatimu tak tergoyahkan untuk engkau memilih ilah lain. Ketika kamu memilih Yesus, ya udah, itu udah jadi kontrak seumur hidup sampai kita akan kembali ke surga. Ketika kita menaruh Yesus di hati setiap kita, kita bertobat, terima Yesus, dibaptis, itu sudah menjadi kontrak seumur hidup sampai kita kembali ke surga. Yang ada di hati setiap kita cuma satu, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Ya. Kita dimerdekakan, kita dimenangkan
after that apa? Kita harus berdiri teguh, dikatakan di ayat tadi. Tidak goyah, kokoh, kuat, tetap berdiri di atas kebenaran firman Tuhan. Jangan sampai kita menukarkan Tuhan dengan apa yang dunia tawarkan di hidup kita. Banyak anak-anak muda terjebak dalam situasi ini. Gampang menukarkan Tuhan dengan hal-hal yang lain yang mereka butuhkan, tapi dengan cara yang salah. Banyak anak-anak muda yang istilahnya selingkuh dari Tuhan, ya kan, mengabaikan baca Alkitab, mengabaikan doa saat teduh, apalagi buat semua para pelayan-pelayan Tuhan yang sudah melayani di gereja masing-masing. Banyak yang selingkuh, nggak menjaga saat teduh, tidak menjaga pembacaan Alkitab, tapi tetap pelayanan. Itu yang harus diperhatikan, teman-teman. Jangan sampai kita berkata, ya aku mau stand strong, aku mau berdiri teguh, tapi you all do nothing, kalian nggak ngelakuin apa-apa. Itu hal yang tidak tepat. Tapi belajar deh sekarang, ketika kamu bilang, aku mau berdiri teguh, aku mau berdiri di atas kebenaran firman Tuhan, maka lakukanlah apa yang firman katakan. Lakukanlah apa yang Tuhan perintahkan dalam kehidupan kita. Tiap hari doa, Tuhan, saya tahu nih, kadang hati saya ini kadang kegoda, lemah gitu kan. Kadang pikiran saya kalah dengan hal-hal yang lain. Tiap hari doa, Tuhan, kuatkan hatiku, kuatkan pikiranku, supaya hatiku dan pikiranku tidak kalah dengan apa yang iblis lancarkan. Bisa nggak? Bisa, teman-teman. Bisa berubah nggak? Bisa, asalkan kalian mau, asalkan kalian mengejar itu dan kalian sungguh-sungguh berdoa sama Tuhan, maka terjadilah sesuai dengan iman kalian. Tidak ada yang tidak mungkin buat Tuhan di dunia ini. Asalkan hatimu mau, kamu percaya, jadilah dalam hidup kalian semua. Jadi hari ini tidak ada kata lain selain kamu harus berdiri dengan kuat. Lalu dikatakan jangan mau lagi dikenakan yang namanya kuk perhambaan. Artinya apa? Setiap dosa, jerat, kutuk itu kan sudah dibebaskan dengan kuasa darah Yesus. Yang tadi saya bilang, kita udah tahu kita punya Yesus, punya kuasanya yang bisa mematahkan semua itu. Jangan sampai ketika kita sudah didoakan, terima Yesus, kita jatuh lagi di kehidupan yang lama. Kadang yang sering bikin jatuh apa? Karena kita mencobai diri sendiri, teman-teman. Kita mencobai diri sendiri, akhirnya bablas. Kita mencobai seberapa kuat nih, aku mau mau mengukur seberapa kuat imanku, ya kan. Tapi kalau imanmu belum kuat, ya kamu pasti akan terbawa oleh arus. Makanya iman itu perlu dilatih setiap hari. Apapun kejadian yang kalian alami di hidup kalian, baik itu enak maupun gak enak, itu adalah pembelajaran iman kita. Di saat kamu mungkin lagi ngalamin banyak masalah di keluarga, masalah keuangan mungkin, masalah orang tua, ya itu lagi melatih imanmu. Seberapa besar kamu percaya sama Tuhan. Saya kemarin ditelepon sama salah satu anak LG yang udah kuliah di luar kota. Kok mau cerita? Oke, silakan cerita, saya bilang. Dia cerita tentang kuliahnya, tentang pelayanannya yang dia lagi mau masuk dalam pelayanan. Ada satu hal yang dia bilang gini, dia tahu kalau dia bisa ngelakuin semuanya. Dalam kuliah dia bisa ngambil semua hal-hal yang dia bisa ambil, yang dia tahu dia bisa ngerjain. Dalam pelayanan pun dia harus memilih untuk ambil divisi WL atau singer. Dia bilang, saya bisa jadi WL, saya bisa WL. Saya bilang, I know you can do it. Ya, kamu punya talenta, kamu punya segala-segalanya.
kamu punya kelebihan. Tapi bukan itu yang Tuhan mau di hidup kamu. Belajar untuk berserah penuh sama Tuhan. Ya. Apakah dalam hal kuliah kamu harus mengambil semuanya? Kan ditawarin ikut aktif organisasi ini, apa-apa. Dia kan termasuk tipe yang ambisius. Namanya orang ambisius pasti akan diambil semuanya. Yang penting puas gitu kan. Saya bilang, belajar untuk berserah dan kamu harus tahu prioritas kamu ke depan apa. Contoh misalnya, Karinto, ke depan saya mau istilahnya mau bisa jadi pengacara atau tentang hukum lah. Ambillah hal-hal yang berkaitan dengan masa depan itu. Ya. Saya bilang jangan sampai kamu ngambil semua. Oke, di awal you can do it dengan kuat. Tapi jangan sampai di tengah jalan apinya padam. Apinya padam, loyo, berkeluh kesah, akhirnya nggak kuat. Saya bilang belajar berserah dan belajar bijak dalam memilih. Saya bilang nggak semua harus kamu ambil. Ya. Kamu harus tahu prioritas kamu apa, itu yang kamu ambil. Dalam hal pelayanan saya bilang, saya tahu kamu WL, disebut kamu WL saya tahu. Tapi ini adalah ladang yang baru yang akan kamu masuki. Doa mana yang harus kamu pilih? Yang namanya singer itu lebih ringan saya bilang. Tapi kalau WL itu kan harus benar-benar menyiapkan segala-galanya. Bukan cuma di hari H. Preparation sebelumnya kamu harus jaga hubungan, kamu harus doa, lagu-lagu apa yang harus dinyanyikan, harus menjaga saat teduh. Itu yang harus kamu lakukan. Jangan memilih apa yang kamu bisa dan kamu mau, tapi pilihlah apa yang Tuhan mau dalam hidupmu. Saya bilang kalau yang kamu pilih itu yang Tuhan mau, saya percaya Tuhan pasti akan melengkapi. Tuhan pasti akan memelihara kamu. Saya bilang. Belajar untuk berserah dan percaya sama Tuhan. Kadang tanpa sadar ya, karena kita mungkin jago, karena kita mungkin bisa, akhirnya hal-hal itu yang kadang membuat kita melupakan Tuhan, tidak menyertakan Tuhan di dalamnya. Dari cerita anak saya ini, saya belajar bahwa iya Tuhan ya, kadang kita ini merasa jago, kita ini kadang merasa hebat. Apalagi kalau kita orang-orang yang pelayanan udah lama gitu kan, udah berkecimpung lama, ya itu kadang menyepelekan, kadang istilahnya nggak menyertakan Tuhan lagi di dalamnya. Padahal yang Tuhan mau, everyday nak, sertakan aku di dalam segala keputusanmu. Jangan mau lagi dikenakan perhambaan, berarti apa? Jangan sampai ya kita jatuh lagi di dalam kesalahan-kesalahan yang pernah kita buat sebelumnya. Berdiri teguh, ya jangan mau lagi dikenakan perhambaan. Lakukanlah itu, ya, dan belajar berserah sama Tuhan. Dan akhirnya singkat cerita dia doa, lalu dia memilih dan segala macam. Kemarin dia kasih tahu, wah kok puji Tuhan, manjur gitu kan, maksudnya sarannya manjur, dan akhirnya dia memilih hal yang tepat. Terus juga dalam pelayanan juga dia memilih hal yang tepat. Saya percaya kalau kita menyertakan Tuhan dalamnya, Tuhan itu akan buka satu demi satu. Sabar saudara. Kadang kita ini kan nggak sabaran ya. Di depan mata nih, wah banyak kesempatan, ambillah semuanya. Tapi kamu harus tahu mana yang menjadi priority kamu, yang akan membawa itu kepada kebaikan kamu di masa mendatang. Salah nggak sih kalau kita mengambil semua kesempatan yang ada? Tidak salah. Tapi kamu harus menakar seberapa kuat kekuatan kamu. Jangan sampai kamu mengambil semuanya tapi kamu nggak kuat. Nanti di tengah jalan kamu nyalahin Tuhan. Itu yang kita hindari. Itu yang harus kita belajar hari-hari ini. Makanya ayo
Buat kalian yang masih pada muda, kadang kan emosi itu lebih tinggi daripada hati yang bijak atau pikiran yang tenang gitu kan. Belajarlah untuk tidak terlalu terburu-buru. Belajarlah untuk tidak selalu menyatakan emosi dalam hidup kalian. Belajar untuk berserah penuh. Setiap hari bangun tidur, doanya gini, Tuhan, hari ini aku mau berserah penuh sama Engkau dari pagi sampai malam. Saya percaya kita setia dalam doa kita, maka kalian akan ngalamin apa yang kalian doakan jadi nyata di hidup kalian. Gitu. Oke. Ya kalau misalkan kita tidak berserah kepada Tuhan ya Kak, itu sama saja kita kayak menyerahkan diri kita kepada kuk perhambaan daripada kuasa kegelapan juga. Yes. Karena pilihannya memang kita mau taat sama Tuhan atau justru kita menyerahkan diri kita kepada kuasa kegelapan itu. Kalau misalkan kita hanya mengandalkan egonya kita, emosi sesaatnya kita, kita tidak bergantung lagi sama Tuhan, tidak mengandalkan Tuhan, ya sama aja seperti yang firman tadi katakan bahwa kita kembali menyerahkan diri kita dengan perhambaan itu. Kayak jangan sampai, saya bilang jangan sampai kalian jatuh lagi di kesalahan yang sama. Ya. Ayat yang terakhir, Kolose 1 ayat 13-14. Kolose 1 ayat 13-14 dikatakan, Ia Tuhan telah melepaskan kita semua dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan Anaknya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Amin. Ini ayat yang bagus teman-teman. Bukan cuma kita dibebaskan dan dimerdekakan, tetapi kita dipindahkan, diposisikan untuk kita ada di dalam kerajaan surga. Ini penting ya, kalian harus sadari bahwa posisimu hari-hari ini nanti at the end adalah seharusnya ada di dalam kerajaan surga. Syaratnya gimana masuk kerajaan surga? Kalian udah tahu sendiri lah ya. Saya nggak perlu jelasin gitu kan. Syaratnya hidup di dalam jalan Tuhan. Caranya gimana? Ya kalian sudah tahu sendiri pasti, ya kan? Jangan kamu melenceng dari jalan Tuhan. Ini yang akan kita terima. Bukan cuma dibebaskan, tapi dikatakan dipindahkan, diposisikan dalam kerajaan Allah. Artinya apa? Kita ini sudah menjadi sepenuhnya milik Tuhan. Ya. Just tinggal dalam Tuhan, stay in God house, ya kan, stay dalam rumah Tuhan, maka kita akan mengalami dan menikmati semua yang baik dalam hidup setiap kita. Semua pasti pengen terima yang baik, pasti pengen lah. Terima berkat apalagi, siapa yang mau terima berkat, pasti semua pengen terima berkat. Tapi pertanyaannya adalah apakah kamu sudah benar-benar berserah penuh dan menjadi milik Allah seutuhnya? Atau mungkin masih ada kukuk perhambaan atau dosa-dosa yang masih menempel di hidup kita? Apakah kita sudah hidup di dalam kemerdekaan yang sejati, yaitu di dalam Tuhan? Ya. Atau kita masih suka hidup seperti hamba dosa yang tidak betah tinggal di dalam kemerdekaan itu? Itu pertanyaannya. Kalau saya boleh jawab hari ini, kan Tuhan sudah membuat kita dibebaskan dari kemerdekaan. Berarti kalian tahu apa yang harus kalian pilih dalam hidup kalian. Tidak ada tawar-menawar, nggak ada namanya pilihan lain, cuma satu pilihan, yaitu ada di dalam jalan Tuhan sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Thank you Kak Indra sudah berbagi buat kita semua siang hari ini teman-teman, supaya kita semua kembali diingatkan bahwa setiap kita adalah orang-orang yang sudah dimerdekakan oleh kuasa darah Kristus, dan jangan sampai kita bertindak bodoh ya Kak. Ya. Sama seperti kita sudah, bangsa Indonesia ini sudah merdeka gitu. Betul. Tapi jangan sampai kita menjadi pribadi yang malah menyerahkan diri kepada penjajah, jajah aku lagi dong. Ya. Oh ya, sama aja kayak tadi dikatakan bahwa jangan sampai kita memberikan diri kita kepada kuk perhambaan lagi gitu. Itu kan sesuatu yang apa ya, di luar nurul jadinya ya. Yes. Yang seharusnya kita menikmati kemerdekaan yang sudah Tuhan berikan,
tapi malah kita memberikan diri kita untuk kembali dijajah oleh kuasa kegelapan. Jadi sadari itu dan jangan disia-siakan apa yang sudah Tuhan berikan dalam hidup kita, dan pastinya bahwa kemerdekaan itu di dalamnya ada sebuah peraturan yang memang harus kita taati, teman-teman. Sama seperti kita sebagai warga negara Indonesia, untuk menikmati kemerdekaan ini ada sebuah pemerintahan yang memberikan di situ ada aturan-aturannya. Nggak bisa sekarap dewek, nggak bisa semaunya sendiri gitu kan. Sama seperti kemerdekaan yang Tuhan Yesus sudah berikan dalam hidup kita, pastinya di dalamnya juga ada ketetapan yang memang harus kita lakukan gitu kan, kalau kita mau tinggal di dalam kemerdekaan itu. Tapi kalau misalkan kitanya maunya sekarap sendiri, ya berarti kita menyerahkan diri kita kembali kepada kuasa kegelapan ya. Thank you Kak Indra sudah berbagi siang hari ini supaya kita semakin paham lagi terkait dengan status kita sebagai anak-anak Tuhan yang sudah dimerdekakan. Amin. Kak Indra boleh berdoa buat kita semua. Ya, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang sudah kami dengar pada pagi hari ini. Kami percaya banyak hal yang bisa kami pelajari melalui firman-Mu pada pagi hari ini, Bapa. Untuk kami bisa memilih apa yang harus kami pilih di setiap kami, untuk kami bisa menghargai apa yang sudah Kau berikan bagi hidup setiap kami dan juga untuk bangsa kami. Tuhan, kami percaya apa yang telah Kau buat di negeri kami, di bangsa kami, adalah suatu hal yang luar biasa yang patut kami syukuri. Tuhan, kami berdoa Tuhan, kami bersyukur kami tinggal di negeri kami Indonesia, kami bersyukur kami lahir di negeri kami Indonesia, negeri yang diberkati oleh Tuhan, dan tepat besok Tuhan usia 80 tahun. Kami berdoa pagi ini Tuhan, sebagai anak-anak muda kami berdoa bersepakat untuk bangsa kami, biar semua yang terbaik Kau jadikan di negeri kami Indonesia. Biar semua yang berasal daripada Tuhan Kau turunkan atas bangsa kami, karena kami percaya generasi kami dan juga generasi selanjutnya akan menikmati semua yang baik yang Kau kerjakan di bangsa kami Tuhan. Biar pagi ini, siang ini Tuhan, kami bersepakat hati, kami sebagai anak-anak muda-mu di kota Cirebon Tuhan, kami berdoa untuk bangsa kami Tuhan. Biarlah bangsa kami, bangsa Indonesia, menjadi bangsa kesayangan Tuhan, menjadi bangsa yang diberkati Tuhan, menjadi bangsa yang tidak jauh daripada Tuhan. Dan kami berdoa Tuhan, biarlah bangsa kami dan juga kota kami, kota Cirebon Tuhan, dipenuhi dengan kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapa untuk segalanya, untuk kehidupan kami juga Tuhan. Buat kami Tuhan boleh menyadari bahwa kami diberi kehendak bebas oleh Engkau, dan biarlah kami boleh memakai semua kesempatan yang ada dengan sebaik-baiknya. Kami mau belajar untuk kami berserah penuh hanya kepadamu, mengandalkan Tuhan, menyertakan Tuhan di dalamnya. Mari Bapa, ajar kami, didik kami hari demi hari, sampai kami benar-benar didapati serupa dan segambar dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa, hamba berdoa buat setiap anak-anak-Mu yang sedang dalam pergumulan hidup hari-hari ini, dalam pekerjaan, dalam usaha, ekonomi, keluarga, apapun itu Tuhan, dalam studi mereka masing-masing. Biarlah Tuhan sendiri yang buka jalan di hidup setiap mereka. Mari Bapa, Kau yang berkati, Kau yang jagai semuanya Tuhan. Hamba percaya Kau akan bukakan setiap pintu-pintu yang tertutup, Kau bukakan dalam hidup setiap mereka. Biar mereka juga boleh mengalami Tuhan, mereka boleh melihat sendiri bahwa kuasa Tuhan nyata dan ajaib dalam kehidupan setiap mereka. Yang sakit Tuhan, Engkau sembuhkan hari ini. Engkaulah Jehovah Rafa yang menyembuhkan segalanya. Kami percaya Bapa, buat setiap anak-anakmu yang sedang sakit pada hari ini Tuhan, di dalam nama Yesus, kesembuhan terjadi, pemulihan terjadi dalam hidup setiap mereka Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa bersatu hati mendukung Radio Suara Gracia. Mari Bapak, biar radio ini menjadi berkat buat banyak orang, bukan cuma di kota kami, tapi akan sampai ke bangsa-bangsa. Kami percaya Tuhan, biar dari Radio Suara Gracia banyak orang-orang diberkati dan dipulihkan oleh karena nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak. Semua kebutuhan, semua apapun yang diperlukan juga Kau sediakan buat semua kru yang ada di Radio Suara Gracia. Kau berkati, Kau jagai, Kau lindungi, berikan kesehatan terbaik sehingga mereka bisa melakukan pekerjaan tangan Tuhan yang mulia melalui Radio Suara Gracia Tuhan. Terima kasih Bapak buat segalanya. Hari ini Tuhan, kami percaya firman sudah kami dapati, biar itu boleh kami masukkan, bertumbuh dan berbuah dalam hidup setiap kami. Kami percaya Tuhan, hari Tuhan kami mau melangkah dan berjalan bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami mau serahkan, kami kembalikan segala pujian, hormat hanya bagi nama-Mu Tuhan, yang di dalam nama kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin.
mungkin Kak Indra bisa sampaikan buat ibadah LG tanggal 22 berarti ya Kak ya? Tanggal apa ya? Iya, 22. 22 benar, ya. Jadi teman-teman minggu depan tanggal 22 saya undang teman-teman boleh hadir di ibadah Lifeguard karena akan dilayani oleh saya sendiri ya dengan tema The Best Is Yet to Come. Jadi ayo datang, kita akan sama-sama belajar firman Tuhan. Apa sih yang terbaik yang akan datang di hidup kita? Kita akan sama-sama belajar ya. Jadi pastikan datang minggu depan tanggal 22 di Gedung Gracia lantai 2 jam 6 sore ya. Ada pengantaran pulang, ada snack gratis, jangan khawatir. Pokoknya jasmani rohani kita kenyangkan. Oke. Sekali lagi makasih banget Kak Indra, siang hari ini sudah berbagi. Kita ketemu lagi Sabtu depan ya. Sabtu depan. Materi yang lebih dahsyat lagi. Amin. Thank you juga buat teman-teman semua yang sudah setia mendengarkan program ini. Buat kalian yang ingin menyaksikan atau mendengarkan kembali, kalian bisa nanti saksikan di YouTube channel Suara Gracia. Kita akan hadirkan renungan firman Tuhan hari ini secara visual, secara video. Jadi kalian bisa menyimaknya kembali dan merenungkannya kembali. Thank you semuanya buat kesetiaannya, dan akhirnya saya Rinto yang bertugas pamit undur diri. Selamat siang dan Tuhan memberkati.